warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Hai. Kali ini kita ada di segmen obrolan bareng Besti. No judgment, just dear. Bersama aku Azma dan Aku Zahra. Salam kenal semuanya. Karena kita first time ya di sini ya, Azma ya. Betul. Ya, Hari ini kita mau bahas apa nih hari ini? kalau misalnya ngomongin bahas, kayaknya kita mau bahas yang viral-viral deh kak. Yang viral. Banyak banget ya. Banyak banget yang viral. Yang mana nih? Yang lagu-lagu viral yang MBG itu? Atau yang mana nih yang viral? Viral mana nih yang kita bahas? Kalau ngomongin yang viral, aku mau ngebahas tentang yang kasus dari universitas negeri ternama, Wow. apalagi dari Fakultas Hukum. Berat ya. Kan yang itu viral karena chatnya itu ter-up gitu ya, yang mengarah kepada pelecehan. Wah. Yang itu tuh dia ngelecehin ke apa namanya, perempuan, teman sesama perempuannya, teman perempuannya, dan ke dosen. Itu nge-blow up banget sih, Iya. jujur. Emang kemarin kasusnya, dan aku jujur ya, Azma, aku tuh ngikutin banget waktu itu. Iya. Kan ada yang nge-live ya di TikTok sih, iya, dan aku ngikutin banget itu sampai jam 2 pagi karena kayak Sampai yang dari gedor-gedornya geter banget, yang kayak itu kok tidak turun-turun itu orang-orang yang di atas gitu kan ya. betul itu Ya, rame banget gitu kan, karena yang tadi permasalahan terkait pelecehan. Nah kalau iya ngomongin sih, tentang yang masih ranah pelecehan itu, ada lagi kak konten, kamu tahu nggak Apa? konten yang itu jadi konten kreator itu dia beli snack di minimarket. Nah habis itu tahu kan, jadi kayak dia beli nama-nama, beli snack yang namanya itu nanti digabung-gabung dan itu ke arah ranah pelecehan verbal. Kayak aku pernah ini deh, pernah dengar deh. Tahu kan? Tapi setahu aku itu tuh sebenarnya trennya nggak dari Nggak situ kayak gitu, awalnya. tuh. Awalnya kalau nggak salah salah satu pakai deterjen nggak sih? Jadi kan kayak seakan kan kayak boom gitu ya. Deterjen boom ditaruh di tengah terus habis itu mereka mental. Sebenarnya awalnya kayak gitu Awalnya kan. Cuma ya makanya entah kenapa ini tuh ke arah Kesana ya. gitu, makanya gitu kan. Itu yang selanjutnya. Terus ada lagi, kalau kamu lihat nih konten-konten, mungkin teman-teman juga kalau ngeliat konten-konten di sosial media, kalau ngeliat komentarnya itu pasti arahnya ke sana juga, ke pelecehan. Misalnya kayak contoh Konten-konten di mana tuh? apapun, misal entah ngelihat apa namanya, cowok yang manly gitu ya, yang ngelihat apalagi postur tubuh, atau mungkin kayak kalau ada videonya K-popers, video K-pop gitu, video K-pop itu kan suka ada dance yang ngebuka gitu ya. Oh my god. Gitu kan. Nah itu tuh komentarnya tuh ke arah yang kayak kesana, ke pelecehan, yang akhirnya dia kayak ya tau lah kak ke arah mana ya kan. Teman-teman pasti tahu ke arah. Benar, dan itu ternyata banyak banget ya guys. Kayak itu banyak banget. itu kan tadi dari segi cowok, misal cewek juga kalau misalkan ngupdate atau ngupload gitu kan konten tertentu, itu tuh kayak komentarnya tuh kayak orang tidak berpendidikan kadang tuh. Jadi kok malah kadang tuh kontennya tuh sebenarnya yang dia itu nggak ke arah situ. Misal lagi jualan parfum nih gitu, tapi tuh ada aja gitu komenan kak kayak gini ini salfok banget sama detik sekian atau segala macam, itu kan kayak Padahal nih mengarah jual banget parfum, tapi gitu. arahnya malah ke yang lain. Jadi kan kayak kok kayaknya sekarang di ruang publik tuh, maksudnya kita udah nggak punya ruang aman ya gitu kan. Ngeri banget sih sekarang di mana-mana. Makanya kayak jadinya tuh menurut kamu nih kak, kayak gitu tuh, kayak arah yang entah konten-konten tadi, kasus yang tadi dilihat dari respon teman-teman netizen gitu ya. Menurut kamu itu masih hal yang tabu terkait pelecehan seksual atau udah masuk ke dinormalisasi? Sebenarnya ya itu tuh udah masuk di normalisasi ya menurut aku ya. Soalnya tuh emang sekarang apa ya bahasanya,
udah di tahap yang orang tuh biasa aja gitu. Kalau misalkan kan udah banyak catcalling, Iya. ya nggak sih, dari dulu nggak sih? Dari dulu sebenarnya kalau catcalling ya, kayak misal kita lagi jalan di pasar gitu. Jadinya kan kayak kita nih cewek jalan di pasar ngelihat ada misal cowok-cowok tongkrongan, kita tuh apa ya? Bukannya mau seuzon atau mau berburuk sangka gitu, tapi tuh kadang karena udah ada kejadian-kejadian sebelumnya dipanggil-panggilin, neng neng mau kemana? Atau gitu kan, jadi kan assalamualaikum itu mau kemana gitu. Jadi kan kayak ngerasa takut banget, takut dikit calling, dan itu kan sebenarnya kayak udah ranah pelecehan seksual kan gitu. Verbal kan ya. Iya, dan itu masalahnya, kadang orang tuh ngerasa pelecehan seksual itu kalau misalkan udah kena fisik gitu kan, sedangkan kan pelecehan seksual juga bisa secara verbal gitu. Itu di dunia nyata. Nah, sedangkan kita tuh apa ya, di sosial media sekarang tuh udah bisa juga kena pelecehan seksual. Jadi seakan-akan kita tuh nggak keluar rumah aja Itu bisa kena gitu loh. Jadi kan ngeri banget, kayak nggak ada, ya tadi aku bilang nggak ada ruang aman lagi, lingkup aman. Dan apalagi yang bisa kena pelecehan seksual tuh sekarang enggak cuma cewek aja, tapi cowok juga. Iya, jadi kayak nggak kenal gender ya kan? nggak kenal gender, dan itu miris banget sih sebenarnya. Udah kalau ditanyain apakah ini udah normal, apa masih tabu, ini udah jatuhnya ke normal sih, dinormalisasikan. Jadi kayak, dan ini sebenarnya miris banget sih semua. Jadi kayak Karena kayak jadinya mau laki-laki atau perempuan nggak ada tempat aman kita buat bergerak aja, atau bahkan ya tadi kita nggak ke real life tapi pas kita mau sosial media itu tetap ada gitu. iya benar banget. Kalau misalnya dibilang itu udah dinormalisasikan, menurut kamu kenapa bisa itu dinormalisasikan? Menurut aku ya, kenapa bisa dinormalisasikan? Coba ya kita breakdown satu-satu. Iya. Nah, ini sih ininya dulu, karena kan kayak misal nih budaya catcalling, budaya, sampai bilang budaya nggak? Catcalling itu sendiri itu tuh kayak udah terjadi dari lama banget gak sih, dari kayak kita kecil, dari zaman ibu-ibu kita juga Kayak udah budaya, dan itu kita taunya ya udah gitu kan. Nah itu kayak jadinya tuh karena udah terlalu banyak gitu orang yang catcalling, jadinya tuh masyarakat sekitar itu jadinya nggak terlalu aware kalau misalnya itu adalah bagian dari pelecehan verbal gitu. Itu yang pertama, itu kurangnya edukasi membela dirinya. Kalau misalkan harusnya kan membela dirinya gitu, harusnya biasanya gitu. Terus yang kedua, walaupun dia tahu nih ada nih orang yang berusaha buat stand up, kalau cewek for herself gitu misal, atau for himself gitu, speak up, stand up gitu kan. Jadi kayak ketika dia itu mencoba buat membela dirinya sendiri, tapi malah digaslight gitu, digaslightin sama pelaku. Kayak misal di komen lah atau apa, misal ada yang komen kan, ranahnya ke pelecehan seksual, ditegur tuh. Nah terus habis itu nanti yang pelaku itu malah gaslighting orang yang negor, bilang nggak bisa bercanda banget sih lo gitu, alah nggak usah dibawa serius kali, itu cuma bercandaan gitu. Jadinya kan ngerasa orang yang negor juga kayak apa gue yang terlalu baper ya gitu, apa gue yang terlalu serius banget ya hidupnya gitu kan. Jadi kan kayak sekarang tuh ya itu tadi gitu. Jadinya juga kalaupun mau ngingetin kayak malah takut gitu jadi kan. orang tuh takut gitu, takut dijudge tadi gitu kan, balik lagi di gaslighting gitu kan. Di gaslighting, habis itu juga jadinya ngerasa nggak, kedepannya juga jadinya ngerasa nggak percaya diri buat ngingetin orang lain, kayak ini mah mungkin gue aja kali yang terlalu sensitif sama hal-hal kayak gini gitu. Padahal tuh bisa jadi bukan dia yang terlalu sensitif, tapi orang pelakunya itu emang salah tapi nggak mau disalahin gitu loh. Dan framing masyarakat ya itu tadi yang kayak ya udahlah biarin, ya udahlah gitu kan, itu udah biasa, padahal itu masuk ke verbal tadi, kayak catcalling tadi kan gitu. Dan emang mirisnya itu kan kayak semua orang tuh bisa kayak gitu kan, kayak bisa menjadi korban gitu kan, nggak peduli umur gitu loh sekarang. Kayak baik yang maksudnya yang umur berapapun gitu, misalnya dari yang tua sampai anak-anak kecil itu juga anak-anak bisa jadi gitu. Ya, kayak bisa contoh lah, ibarat kita nemuin video yang sebenarnya itu orang tuanya cuma mau videoin anaknya kayak emang lagi lucu gitu kan, lagi lucu-lucunya gitu kan.
ya ini namanya kalian di rumah gimana sih Kak, ya pakai kos kutang gitu kan, kos dalam gitu kan ya, tapi komentarnya tuh ke arah sana gitu kayak kan. ini kalau misalkan udah gede cantik nih, kalau misalkan udah kayak gini boleh lah gitu kan, jadi kayak ih apa sih, Iya kan? itu banget kayak benar-benar udah nggak ada lagi ruang lingkup aman gitu. Apalagi kan banyak banget deh yang harus diomongin ya sebenarnya kalau misalkan ke arah ini normalisasi apa enggak ya, itu udah sangat nyaris banget dinormalisasikan banget gitu. Berarti kalau tadi kenapa normalisasinya, karena tadi kurang edukasi terkait bahwa kita harus aware kalau ini tuh masuk loh ke pelecehan gitu ya. Apalagi pelecehan itu nggak hanya bentuk fisik kita real life kita dapat gitu, tapi ternyata di sosial media itu juga masuk ke pelecehan verbal tadi. Gitu, bisa kita bisa dilecehkan lewat sana gitu. Iya. Itu sih yang mirisnya gini loh Azma, maksudnya gini kan kita tuh sekarang udah hidupnya tuh kita serba instan ya, serba misalnya kayak teknologi tuh ada di tangan gitu, kayak gadget tuh bahasanya dunia tuh bisa di genggaman kita gitu kan. Kayak kita bisa melihat seluruh dunia lewat genggaman gitu kan di HP. Dengan apa ya, dengan keadaan sekarang yang serba instan, keuntungannya juga banyak, tapi juga jadinya kerugiannya juga banyak. Kayak tadi ya, kita bisa merasakan ketidaknyamanan juga secara instan jadinya. Kayak ngerasa ya Allah, diem di rumah aja tuh bisa kena loh. Kayak itu kan sebenarnya ya miris juga gitu jadinya. Harusnya kan nggak kayak gitu ya. Gitu harusnya. Setuju sih Kak, tadi apa yang kamu sampaikan. Padahal kalau misalnya dilihat, kita kan dalam peraturan gitu ya, itu udah dibuat gitu, atau udah ada undang-undang TPKS tahun 2022 yang itu tuh membahas tindak pidana buat pelaku gitu kan. Jadi pelaku dihukum gitu kan. Ya menurut aku itu sebagai pelindung gitu, pelindung buat adanya pelecehan seksual itu tadi gitu. Oke, tapi gini loh Azma, masalahnya tuh kan kita tuh udah sama-sama tahu ya. Ada nih undang-undang yang udah disahkan gitu kan, terkait tentang tindak pidana bagi pelaku pelecehan seksual gitu kan. Kita sama-sama udah tahu nih ada undang-undangnya yang udah disahkan Pak. Padahal tadi tahun 2022 malah gitu kan, udah 4 tahun gitu kan. Tapi kenyataannya itu tuh tidak menjadikan apa ya, kenyataannya hari ini itu sudah menjadikan kayak pelaku pelecehan seksual tuh malah menurun gitu loh masalahnya gitu. Itu tuh kayak cuman sekedar bahasanya apa jangan aja gitu loh, paham nggak sih? Jadi kayak sebenarnya masalahnya tuh di situ gitu. Undang-undang yang ada tapi itu tidak benar-benar diterapkan di tengah-tengah masyarakat sekarang gitu. Coba nih misal contoh kasus ya, nih ada orang yang dia itu menjadi korban dari pelecehan seksual tadi gitu kan. Nah kalau misalkan korban itu kan mau melapor ke penegak hukum, itu kan pasti kayak menginikan dulu dong mentalnya dia, ngumpulin dulu keberanian gitu kan. Apalagi kan dia juga jadinya apa ya, melihat dunia tuh udah nggak sama lagi, maksudnya kayak apa ya, jadi takut apa segala macam. Maksudnya kan kita dukung ya kalau kayak gitu kan, korban kan harusnya kita semangati apa segala macam gitu. Nah tapi ketika dia sudah mengumpulkan mentalnya, dia mengumpulkan keberanian, dia akhirnya melapor ke penegak hukum. Tapi kan kenyataannya hari ini ada loh yang dia itu udah sampai ke penegak hukum melapor, tapi malah kayak ngerasa dikecilkan gitulah masalahnya loh. Kayak gitu doang Neng, udah nggak usah baper kayak gitu doang. Atau kalau misalkan emang diain pasti ditanya prosedurnya ribet gitu kan, prosedurnya ribet kayak apa buktinya, apa ininya, harus segala macam fisik yang Jadi kan sebenarnya juga kayak walaupun ada nih undang-undang sekarang tapi tidak menjamin gitu kan. Itu tuh sekarang tuh bisa benar-benar melindungi gitu. Ya itu sih sebenarnya mirisnya, walaupun katanya udah ada undang-undang juga tapi ya kayak pajangan aja gitu, nggak benar-benar diterapkan. Berarti kalau misalnya dibilang itu sudah menjamin belum? Ya faktanya belum ya, karena udah ada undang-undang pun kasus-kasus itu makin banyak gitu sampai saat ini gitu. Bahkan kita nggak apa ya, nggak jauh-jauh kayak kita nge-scroll ada aja beritanya itu lagi-lagi tentang pelecehan seksual yang itu korbannya tuh berbeda-beda gitu ya, menurutnya berbeda-beda ya. Ternyata tadi bener kata Zara sampein,
umurnya gitu ya, nggak mandang umur gitu kan, kayak gitu. Berarti nih Kak, kalau misalnya tadi undang-undang TPKS itu bisa dikatakan berarti solusi, tapi solusi tambal sulam gitu. Maksudnya dalam arti solusinya udah ada, tapi ternyata kasus itu tetap bermunculan gitu. Berarti Ini bukan solusi, benar-benar solusi Iya, dong. Kalau gitu. misalkan, kalau solusi kan berarti kayak harusnya kalau misalkan nih, udah ada berarti udah selesai dong kasusnya. selesai, kayak Itu berarti apakah itu bisa layak dijadikan solusi, dinamakan solusi? Kayaknya nggak bisa dibilang solusi juga deh, karena saat ini ya kenyataannya ya nggak terjadi gitu. Iya. Berarti kalau misalnya dibilang solusi, menurut Kak Zahra gitu ya, ada nggak sih solusi yang benar-benar itu tuh dari masalahnya, dari akar masalahnya itu dicari sampai mungkin mencegahnya juga ada gitu. Itu ada nggak sih Kak solusinya? Sebenarnya ya, kalau misalkan mau kita tarik lagi gitu dari ujung, kan kalau misalnya kita ngomongin tentang pelecehan seksual nih, Iya. kita coba deh breakdown satu-satu gitu. Dari semua agama yang ada di dunia gitu sekarang, atau normanya manusia aja lah gitu, pasti orang-orang tuh melihat pelecehan seksual adalah tindakan tercela, gitu kan, Melanggar norma ya. melanggar norma gitu tuh. Itu tuh suatu hal yang sangat amat menjijikan. Itu Standar udah standar banget. gitu kan, itu nggak boleh gitu melakukan hal itu. Nah, gitu juga apalagi terlebih di Islam gitu kan. Islam kan juga kayak mencela banget untuk hal-hal yang kayak gitu. Oke, jadi gitu Azma. Jadi kalau misalnya nih, kalau Allah itu menciptakan manusia gitu, menciptakan kita nih, seluruh makhluknya, apalagi terkhusus kita manusia, itu tuh nggak serta-merta pas diciptain kayak ya udahlah terserah lu mau hidup kayak gimana tuh gitu. Ya nggak kayak gitu gitu. Allah tuh kayak ketika menciptakan kita nih, apalagi manusia yang berakal gitu, itu tuh udah sepaket sama dikasih aturannya, buku panduannya. Kayak misal kita nih ada orang nyiptain HP gitu kan, handphone gitu kan, itu kan kayak waktu kita bikin, pas kita buka HP barunya iPhone 17 Pro Max 2 TB cache gitu lah, gitu kan. Nah itu misal kita pas buka tempatnya itu ada kayak panduannya gitu kan, ada tata caranya supaya HP-nya nggak cepet rusak. Nah gitu juga Allah ketika menciptakan kita itu tuh udah ada yang namanya panduannya, udah ada Al-Quran dan As-Sunnah, itu tuh semuanya tuh diatur di sana gitu kan, dari kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan gak cuman kehidupan kita pribadi aja gitu, tapi juga kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, itu semuanya tuh diatur di dalam Islam selengkap itu gitu. Makanya tadi pas kamu nanya kayak ada nggak sih Kak solusinya gitu. Sebenarnya kalau misalkan di dalam Islam itu semuanya itu solusinya udah ada gitu. Karena tadi Allah tuh nggak mau kita tuh sebagai hambanya, hamba yang Allah cintai itu kayak hancur gitu aja gitu loh. Allah tuh nggak mau itu tuh terjadi Kayak gitu. tiba-tiba nyiptain aja gitu tanpa adanya aturan gitu. Iya kan Allah tuh paling tahu kan mana yang baik buat kita gitu, mana yang buruk buat kita. Sedangkan kita aja nih manusia yang serba terbatas tuh buat besok pagi nih, besok pagi kita mau makan apa kita aja nggak tahu gitu kan. Nah itu sedangkan Allah tuh tahu gitu apa yang terbaik buat kita, apa yang nggak baik buat kita gitu. Makanya Allah udah kasih panduannya gitu. Gitu juga tentang tadi yang pelecehan seksual tadi gitu. Berarti kalau misalnya terkait pelecehan seksual tadi di Islam ada ya gitu. Berarti tata caranya apa tuh Kak? Maksudnya Islam itu mengaturnya kayak gimana? Nih kalau misalnya ya dari segi individu kan pasti kalau misalnya tentang pelecehan seksual kita juga harus ngelihat dari individu dulu dong gitu kan, memperbaiki dari individu. Nah dari individunya gimana? Individu pertama kita itu harus lebih mengedukasi diri, itu dulu sih pertama. Nah apalagi kan kita nih identitas kita seorang muslim, seorang muslimah yang mana identitas itu tuh nggak bisa kita lepaskan gitu kan. Jadi emang sebenarnya kalau kita udah mengakui Allah sebagai Tuhan kita, ya mau nggak mau semuanya terikat sama aturan Allah nggak sih gitu. Makanya pertama kita tuh harus mengedukasi diri kita tentang ya tadi Islam tuh ngaturnya kayak gimana. Nah dalam individu aturan Islam itu mengatur tuh dalam individu kalau terkait sama pelecehan seksual ini, sama kita itu sebagai manusia, baik laki-laki maupun perempuan itu wajib yang namanya ghodul basor.
gitu. Oke. Iya, Godul Basor. Godul Basor tuh apa sih? Itu tuh menundukkan pandangan gitu. Ada di dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Nah, itu kan benar-benar di tertulis ayatnya itu sangat apa sih namanya? Jelas lah, sangat jelas kalau misalnya kita tuh emang ada tuntutan untuk menundukkan pandangan. Dan maksud pandangan di sini basor, kata basor di sini tuh bukan cuman pandangan mata ya guys gitu, bukan cuma pandangan mata. Jadi tuh kayak jangan sampai gitu mata mah nunduk gitu kan, tapi ternyata di pikirannya kayak terngiang-ngiang gitu kan, kayak nono ya, iya makanya kayak nono ya sududu, kayak damn, kayak enggak kayak gitu gitu. Pertama Godul Basor gitu. Dan itu Godul Basor menundukkan pandangan itu nggak cuma buat laki-laki tapi juga buat perempuan. Jadi emang semuanya. Nah, terus habis itu yang kedua itu juga menutup aurat. Jadi menutup aurat itu misal nih kita sebagai perempuan, sebagai muslimah, selayaknya tuh menutup aurat tuh kayak gimana aja kan. Kita harus tahu gitu yang sesuai kan. Allah arahkan tuh gimana iya gitu. Kita menjaga diri kita juga gitu. Kita menjaga diri kita, kemudian juga menundukkan pandangan kita gitu loh. Jadi baik laki-laki ataupun perempuan itu menutup aurat juga. Iya, perempuan nih misal kan kalau misalkan di dalam aturan Islam itu kan menampakkan semua tubuhnya itu aurat kecuali muka dan tangan gitu kan. Sedangkan kalau misalkan laki-laki nih misal itu kan dari pusar sampai lutut kan auratnya gitu. Jadi sebenarnya guys kalau misalkan paha ya cowok atau apa itu juga termasuknya aurat karena gitu. itu bagiannya tertutup sampai kepada lutut. Betul gitu ya. Jadi kita tuh kalau misalkan dari segi individu itu mencoba untuk memperbaiki diri lah atau mengedukasi diri gitu. Itu ya pertama. Nah, tapi kan masalahnya nih, ya Azma, kita pengen hijrah. Ya masalah selanjutnya ya. Kita kan kadang pengen hijrah nih. Pengen menutup aurat, pengen godol basor gitu kan. Pengen menghindari lah hal-hal yang kayak gitu. Ya. Misalnya kayak tadi ya Kak, kita nih oke deh, kita mau kita berusaha dari pribadi gitu ya. Akhirnya pas ngeliat scroll HP itu ngeliat itu langsung kita scroll lagi Iya, bener. Tapi kan kita nggak bisa tuh yang mengendalikan konten-konten itu nggak usah muncul itu tuh Pak, itu susah gitu ya. Iya Gitu. bener. Jadi kayak bisa sih kita blokin kan satu-satu kayak ini konten yang not interested atau apa gitu kan. Jadi kayak kita blokin tapi kan lama-kelamaan juga susah gitu kan. Ada faktor luar, itu dorongan luar. Bener. Jadi kan kita tuh ketika mau hijrah kita butuh pertama yang namanya masyarakat atau lingkungan yang mendukung juga nggak sih? Berarti kalau tadi individu udah, masyarakat juga perlu. Kita perlu masyarakat yang mendukung atau lingkungan kita kayak misal nih yang relate di kita, misal kita pengen hijrah sedangkan circle kita tuh nggak mendukung gitu kan. Itu kan jadinya susah. Jadi kayak kita mau sholat 5 waktu misal gitu, tapi ternyata circle kita tuh malah kayak yang udahlah nggak usah nggak sih gitu. Itu kan jadinya kayak ya Allah jadi susah gitu kan. Nah Jujur jujur sulit ya guys gitu kan. Jadi kayak kita butuh yang namanya lingkungan yang mendukung. Kalau misalnya kita emang mau berubah, nah gitu. Terus selanjutnya selain individu, selain pribadi kita, kemudian kita juga butuh lingkungan yang mendukung, masyarakat yang mendukung gitu kan, dengan pemikiran kita yang sama gitu. Kita butuh juga yang namanya ya tadi yang kayak Azmah bilang, misal nih konten-konten yang terus-menerus ada, itu kan kita nggak bisa dari kita sendiri yang kayak ngeblok-blokin terus gitu. Misal nih kayak ada iklan-iklan, kadang kan iklan tuh nge-pop out tiba-tiba gitu. Yang iklan itu oke lah, maksudnya iklan promosi barang gitu, atau bahkan yang ranah kesana juga ada gitu kan. Jadi kayak ke arah pelecehan gitu kan, ada juga loh iklan-iklan yang kayak gitu. Nah itu kan bukan nggak bisa kita bukan ranah kita untuk nggak bisa kayak kita tuh nggak bisa loh kayak iklannya mau kita nggak bisa nih biar iklannya muncul dari kita di setting itu nggak bisa. Ada sih sebenarnya bisa, tapi kayak nggak semuanya gitu kan. Itu di luar kuasa kita gitu nggak sih? Nah yang memegang kuasa untuk kayak tadi iklan-iklan tadi, habis itu juga nanti sosmed itu berjalannya kayak apa, terus habis itu orang yang upload konten di sosmed itu harusnya seperti apa, itu kan yang punya kebijakan tuh
negara, iya nggak sih? Gitu. Iya, karena kayak misalnya tadi, oke lah kita paham bahwa aurat perempuan tadi seperti apa, laki-laki seperti apa. Tapi kan nggak ada tuh yang oh ini auratnya kelihatan, tapi nggak ada yang namanya video ini tidak boleh gitu. Itu kan nggak bisa. Iya, jadi kayak ya kita tuh jadinya susah juga untuk mewujudkan masyarakat atau lingkungan yang emang jadinya tuh mendukung gitu. Itu kan butuh yang namanya kebijakan dari atas gitu kan. Nah, dari situ tuh. Nah, tapi kalau misalkan pertanyaannya ada nggak sih gitu kan, pernah ada nggak sih gitu kan, tadi dibilang emang negara itu kita butuh nih negara gitu kan yang emang mendukung kita, atau tadi kita ngebahas tentang UU TPKS gitu, ada nggak sih sebenarnya, pernah ada nggak di real life ini emang negara yang dia itu melindungi masyarakatnya gitu, memenuhi setiap hak dari setiap personnya gitu, ada nggak, pernah ada nggak? Jawabannya ada gitu, ada loh sebenarnya. Itu kapan? Itu ketika waktu itu di zamannya Rasul ya, kalau nggak salah ya. Di zamannya Rasul waktu itu ada salah satu muslimah gitu kan, muslimah. Jadi emang dia itu apa ya, korban pelecehan seksual gitu loh. Jadi waktu itu lagi belanja di pasarnya kaum Yahudi Bani Koyunuko ya kalau nggak salah. Nah itu tuh pas lagi belanja, gamisnya itu bagian bawahnya itu kayak diikat, jadinya tuh pas dia berdiri atau jalan itu jadinya kesingkap gitu loh, keangkat gitu gamisnya. Itu kan jadinya dia kayak ngerasa ya Allah tuh iya ya iya dilecehkan gitu kan. Karena posisinya di saat itu kaum Yahudi juga tahu maksudnya yang namanya aurat apalagi seorang muslimah itu tuh terjaga gitu. Jadi malah menyengaja gitu ya dengan melecehkan tadi. Mana mereka tuh orang-orang sekitarnya juga jadinya pada ketawa gitu loh ketika ngeliat itu orang Yahudi tadi gitu. Jadi kayak pas ngeliat ceweknya teriak itu jadinya tuh mereka pada ketawa-ketawa gitu kan. Nah terus di situ ada sesosok gentleman asik. Nah, jadi tuh ada seorang pemuda muslim gitu kan, akhirnya membela kebetulan lewat. Habis itu membela lah haknya si perempuan tadi, muslimah tadi gitu kan. Akhirnya singkat cerita itu tuh akhirnya karena membela tadi ya, akhirnya beliau tuh meninggal gitu kan. Iya nggak sih? Karena dibunuh karena terbunuh, dia ngebela si pelaku ngebunuh pelaku, tapi karena kaum Yahudi itu tidak terima bunuh balik. Benar iya, pernah dengar kan ceritanya. Iya, jadi juga chaos lah di sana. Nah, ketika Rasulullah mendapatkan laporan, laporan kalau misalkan ada muslimah yang dilecehkan, kemudian juga sampai yang membela itu juga terbunuh, itu akhirnya Rasulullah langsung turun tangan kan, memutus pasukan gitu kan, untuk segera menangani di sana gitu. Jadi kalau misalkan dibilang bisa nggak sih, sebenarnya bisa. Pernah ada nggak sih? Sebenarnya pernah gitu loh. Berarti ini kasus bisa dibilang dari kisah tadi ya kak, itu di sistem Islam saat itu ya, sistem Islam yang dimana negara itu langsung turun tangan, langsung berperan gitu, dengan cepat, gitu cepat gitu loh. Jadi sebenarnya itulah dimana ketika negara itu benar-benar menghargai setiap individu yang ada di negaranya gitu. Jadi kayak menganggap setiap individu itu berharga gitu. Setiap hak punya hak-haknya masing-masing yang harus harus dipenuhi. Ya karena memang kan seharusnya begitu ya kak. Seharusnya nyawa aja kayak gitu. Nyawa aja kan itu dalam Islam nggak boleh tanpa sebab dibunuh gitu kan. Gitu. Makanya kayak keren banget sih ketika kita tuh punya negara yang emang membela hak-hak kita gitu nggak sih, yang melindungi sebuah sistem, sebuah negara yang emang menjalankan perannya itu sih. Kayak kan kalau misalnya sekarang tuh miris banget ya, kayak yang tadi yang sebelumnya kita bahas gitu, ada yang korban udah memberanikan diri buat lapor tapi malah di ngerasa digampangin lah, kayak itu tuh bukan apa-apa. Jadi kayak miris banget gak sih hari ini gitu loh, maksudnya kayak ya Allah enggak banget gitu sebenarnya. Berarti di posisi
kita lagi banyak kasus-kasus yang ada, dan kita sebenarnya kalau misalnya bilang ada nggak sih undang-undang tadi udah jelas gitu, itu ada gitu, tapi ternyata kalau misalnya lebih digali lagi dan kita pikir lagi, undang-undang tadi itu bukan menjadi solusi yang benar-benar solusi menjadi tuntas gitu, solusi yang tuntas enggak. Ternyata kalau misalnya kita cari lagi solusi itu ada gitu, dan ternyata nggak usah jauh-jauh teman-teman, ternyata agama kita sendiri itu mengaturnya gitu, termasuk masalah pelecehan seksual tadi gitu ya. Bener. Jujur aku semakin kayak bangga banget sebagai Iya seorang sih. muslimah gitu ya, sebagai seorang muslimah yang ternyata agama kita tuh mengatur hal Iya, itu bener gitu ya. banget. Masya Allah. Iya. Iya, dan tahu nggak sih Azma, sebenarnya tuh apa ya, zaman ketika muslimah gitu, kita sebagai wanita itu benar-benar dimuliakan itu sebenarnya ketika Islam itu datang gitu. Itu loh yang mungkin aku singgung ya, itu karena kan dulu nih pas di zamannya jahiliyah gitu, di zaman sebelum Rasul datang itu kan dianggap perempuan tuh beban. Ya nggak sih? Iya. Perempuan tuh beban. Kalau misalkan ada keluarga yang melahirkan bayi perempuan itu kayak langsung Aib banget. iya, Iya. aib gitu, kayak nggak bisa jadi apa-apa, penerus itu harus laki-laki Iya, itu kuat apa oke. segala macam. Nah, itu kan ketika Islam datang, Islam tuh memuliakan perempuan gitu. Iya. Nah, juga dulu kan kayak misal orang haid gitu, itu kan dianggap najis banget Iya. gitu. Dan sedangkan kalau misalnya di Islam Perbudakan di mana-mana dan gitu ya. perbudakan juga di mana-mana, Iya. nggak pandang bulu siapapun. Bahkan ya Gitu. tadi jadi apa ya? Jadi budak seks pun gitu ya. Itu nggak jauh-jauh perempuan gitu. Iya. Jadi benar-benar rendah banget derajatnya ya, Kak. Dulu, gitu. Makanya kenapa bisa ya tadi mungkin Kak, ketika Islam datang itu tuh semuanya jadinya tuh disejahterakan gitu, dilindungi semuanya gitu, baik laki-laki maupun perempuan ya. Dan Islam tuh masya Allah ya tadi semuanya tuh karena apa ya, mengatur sedemikian rupa semuanya, jadi tuh udah jelas gitu loh, kita tuh kalau misalkan mau hidup itu kayak gimana gitu, udah nggak ada lagi tuh kayak ya Allah ini arahnya kemana gitu. Kayak maksudnya kayak kita tuh udah tahu ini hukumnya apa, ini gimana. Kita tuh sebenarnya kalau misalkan benar-benar menerapkan ya tadi hukum Islam secara keseluruhan ya, jadi itu emang udah nggak bingung lagi gitu. Oke. Sepakat sih, aku setuju sih teman-teman. Berarti kalau misalnya tadi akhirnya kita tahu ya, ternyata masalah pelecehan seksual ini ada dalam Islam, diatur. Bahkan kalau tadi lihat kita diminta, individunya diminta godul basor dan lain sebagainya, dari individu aja ketika aturan yang itu terlaksana, itu tuh udah mencegah gitu. Iya, benar, udah mencegah untuk tidak terjadinya kasus pelecehan seksual tadi bener. gitu. Jadi bisa dikatakan bukan bisa dikatakan bahkan memang Islam itu di dalam Islam agama mencegah gitu kan, mencegah sebelum adanya kasus. Nah, supaya kita tahu, berarti ya Kak, aku bisa nggak sih dikatakan supaya kita tahu, maka kita sebenarnya perlu belajar Islam. Iyalah kan? Apalagi kan kita sama-sama nih, kita tadi yang aku bahas kan, yang kita bahas tadi kayak kita tuh tidak bisa memisahkan identitas diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah gitu. Jadi emang hukumnya itu wajib itu loh untuk belajar Islam lebih dalam lagi gitu. Apalagi kan kita ya sama-sama tahu gitu nanti kita itu bakal kemana gitu, setelah mati akan bagaimana, dipertanggungjawabkan dan lain sebagainya gitu. Masya Allah ya teman-teman, kali ini kita di segmen hari ini di segmen ngobrol bareng Besti, obrolan bareng Besti ini banyak banget akhirnya kita dapet insight baru gitu ya, bahwa ternyata ada loh solusinya, itu ternyata agama kita sendiri gitu ya, solusi Islam. Nggak jauh-jauh sebenarnya. Ya. Di masalah ini, di kasus pelecehan seksual tadi gitu ya teman-teman, ternyata Islam itu mengatur gitu ya, mengatur bagaimana mencegah hal tadi gitu ya. Dan ketika jadi gini, sebelumnya terjadi ada kalau misalnya terjadi itu ada solusinya, bahkan Islam itu mengatur sebelum terjadi. Iya, ada pencegahan, dari Islam itu. Bentuk pencegahannya tadi kan kayak individu itu menjaga diri dan gak cuman dibebankan di satu gender aja. Kan kadang orang tuh kayak, oh makanya lu pakai pakaiannya benar gitu kan. Kadang tuh orang tuh cuman menginikan dari sana aja gitu. Tapi kan emang dari kedua belah pihak gitu. Baik cowok, cewek pakaiannya harus benar. Terus cowok, cewek juga harus godul basor gitu kan.
Masya Allah, berarti poinnya ketika kita pengen tahu gitu ya lebih dalam lagi ternyata Islam itu mengatur solusinya apa aja, maka kita perlu ngaji gitu Kak. Betul, perlu belajar lebih dalam Perlu lagi, itu sih belajar. intinya. Untuk mengetahui solusi dalam Islam. Nah, Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa stay tune terus ya untuk update ilmu-ilmu selanjutnya terkait Islam, teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu segmen kali ini obrolan bareng Besti. No judgment, just din. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.